Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdirinya kami di sini, kami kelompok 3 kelas 10 DKV. Kami ingin menampilkan pertunjukan teater yang mengambil dari cerita dari kisah daerah di Tanah Jawa, yaitu Legenda Tinumas. Sebelum kami menampilkan pertunjukan teater kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Alina Malika absen 3. Saya sebagai sutradara, penulis naskah dan moderator. Saya Citra Maria Putri absen 6. Saya juga sebagai anak dari Tinumas. Saya Hanya Berda, saya absen 13. Saya sebagai Saya Monika Maharani Putri, absen 13. Saya sebagai Tinumas dan Tata Niaga. Saya Rina Akademi absen 2. Saya sebagai saya Raffi Barang absen 8. Saya sebagai guru desa Selamat menyaksikan. Ada apa 3.000? Hiduplah yang dapat membayar bernama Yasin. Ia adalah wanita tua yang tinggal sebatang kara tanpa adanya sang suami dan anak tercinta. Konon suami ini telah meninggalkannya dan tidak meninggalkan seorang anak. Bos ini terkesima dengan kemurahan hati serta dasar. Namun ia jadi merenungkan peristiwa tersebut. Oh, betapa malamnya bos ini. Ia berdoa pagi, siang, sore dan malam agar Tuhan karuniakan bos ini seorang orang yang dapat menemani masa tuanya. Pada suatu malam terkenal, saat bos ini masih tenggelam, ia bermimpi di mana isi mimpinya sangat sulit untuk dijelaskan oleh nalar manusia awam. Ia bertemu dengan seorang raksasa berkulit hijau yang akrab disapa Buto Ijo. Malamnya dirimu sendiri. Kau akan mati tanpa keluarga di sisimu. Siapa kamu? Apa kamu? Hanya kau Aisyah. Hei, beraninya kau? Langsung negasi ya. Ben. Baik. Fokus. Langsung aja ya, langsung ya. Dasar manusia. Justru aku kesini menolong kau. Tidak. Hanya kau. Dengarkan aku dulu, Nenek Peot. Justru aku kesini ingin menawarkan satu hal untukmu. Rupanya Buto Ijo menawarkan kantung berisi sebuah kulit. Benak bos ini sudah dipenuhi oleh dugaan-dugaan. Bagaimana kalau itu merupakan santet? Bagaimana kalau itu dapat mencelakainya? Lagian, kalau Buto Ijo hanya memberikan satu benih, apakah akan menunjang kehidupan dari bos ini? Besok pagi, temui aku di mana kau biasa menentukan kayu bapak. Lalu di sana aku akan menjelaskan fungsi dari timun ini.
Sudah, ikuti saja. Setelah ku dapat perintah lewat pintu tersebut, pada keesokan harinya, bos ini langsung bergegas ke hutan. Walaupun perasaan takut, penasaran, dan was-was memenuhi dirinya, ia tetap mencoba memberanikan diri untuk pergi ke sana. Dan benar saja, di sana ia bertemu dengan sosok Buto. Akhirnya kau datang juga. Juga wanita tua. Tidak mungkin. Oh tenanglah, aku tidak akan memakanmu. Lagi pula, aku sudah ada kuasa untuk makan. Dan benar saja, Buto Ijo kemudian menyerahkan kantung di sesatu benih timun. Raksasa tersebut meminta Bos Rini untuk menanam benih tersebut. Jika ia menanamnya, maka benih timun tersebut akan tumbuh menjadi seorang anak perempuan. Tentunya ada harga mahal yang harus dibayar oleh Bos Rini. Tetapi ada satu persyaratan yang harus kau penuhi. Ya, sudah anak yang sudah dewasa, kau harus mengembalikannya kepadaku. Hei, Dia, hei, kau seharusnya berterima kasih kenapanya dia, Pak? karena setidaknya kau tidak akan sendirian untuk tahun depan. Akhirnya Bos Rini didapat perintah dari Buto Ijo. Setelah ia sampai di tempatnya, ia langsung menanamkan benih timun tersebut di lahannya. Ia menyiranginya, memberinya pupuk, layaknya merawat tanaman biasa. Namun pada suatu hari, benih timun yang Bos Rini tanam rupanya bukanlah sebuah timun biasa. Timun tersebut memiliki karakteristik ukuran besar dan warna emas yang berbeda dari timun pada umumnya. Bos ini pun bersiap tersebut. Dan apakah yang terjadi? Apakah timun itu benar-benar timun? Rupanya benar perkataan dari Buto Ijo. Ada Epin, timun tersebut menghadirkan seorang anak perempuan yang sehat. Besok Sherlock ya. Dari sana. Kita sekali ketemu Elvin. Sejak kejadian itu, Bos Rini membesarkan timun mas dengan penuh kasih sayang. Anak itu tumbuh menjadi gadis yang cantik, baik, dan sangat cerdas. Kebahagiaan ini membuat Bos Rini lupa akan perjanjiannya dengan Buto Ijo, bahwa kebahagiaan Bos Rini dan timun mas hanyalah sementara saja. Cepat atau lambat, timun mas akan dibawa pergi oleh Buto Ijo. Hingga pada suatu malam, Bos Rini kembali memimpikan raksasa hijau yang membuat perjanjian dengannya setelah belasan tahun lamanya. Namun, isi mimpi yang sekarang jauh lebih menakutkan dibandingkan saat Bos Rini pertama kali memimpikan sosok gadis. Dasar manusia! Kau seharusnya tidak berani. Kau adalah kalian semua sama saja. Jangan lepas mata selalu mau janji denganmu sendiri. Siapa kamu? Tolong! Ibu tolong! Sejak peristiwa mimpi tersebut, Bos Rini dihantui oleh rasa bimbang. Jika ia tidak menyerahkan timun, maka nyawa-nyawa itu akan terancam. Namun, jika ia menyerahkan timun, dia tidak tahu nasib apa
bersiap untuk membawa pergi Timun Mas dengan paksa. Namun, tepat sebelum Buto Ijo menangkapnya, Timun Mas segera berlari sejauhnya keluar dari rumah. Buto Ijo kemudian mengejar Timun Mas, yang tidak ia ketahui bahwa anak perempuan itu juga memiliki senjata pelindungnya. Bungkusan demi bungkusan dilemparkan oleh Timun Mas sebagai senjata pelindungnya. Mau lari kemana kau? Kan udah kan lagi jalan tuh, lu kalian gua. Mau lari kemana kau, Timun Mas? Kau tidak akan dapat lari dari takdirmu itu. Aku akan terus berlari dan melawan takdir burukku yang disebabkan oleh kau. Segini saja kemampuanmu. Tidak, kau belum lihat semuanya. Woi, sakit. Rasakan itu, wahai raksasa. Tidakkah seharusnya kau mengobati luka di tubuhmu itu sebelum membawaku pergi? Aku tidak akan menyerah, begitu saja. Kau tidak akan lari lagi setelah ini, Timun Mas. Akan membuat kau menyesal. Menyesal bukannya terbalik ya? Timun Mas. Kau akan menyesali perbuatanmu belum. Iya.